Di sungai inilah pertama Naru, gadis mungil dan cantik, berjumpa dengan sang predator yang akhirnya membawa petaka. Kakak dan beberapa anggota sukunya tewas dibantai. Baru saja Naru merasa selamat, mendadak beruang menyerang persembunyiannya. Naru ditinggalkan, ternyata ada yang menantang beruang. Beruang merasa menang, berteriak, namun itu hanya sejenak. Tumbang. Setelah beruang ini, Naru akan jadi korban selanjutnya. Dia segera berenang, melarikan diri. Beruntung harus membantunya lolos dari kejaran sang predator. Selamat. Naru amat sedih, tapi kakaknya baru saja tewas. Dia teringat kebaikan-kebaikan kakaknya yang selalu membelanya bahkan dengan nyawanya. Lalu muncullah tabib menebas makhluk itu. Makhluk itu kewalahan melawan tabib. Dia amat sedih, tapi kakaknya tewas saat melindungi dirinya dari serangan sang predator. Lalu makhluk itu hilangkan penampakan dirinya. Mereka pun kebingungan mencari. Taabe meminta Naru untuk pulang, tapi Naru tidak mau. Jarak semakin dekat. Naru tinggal menunggu waktu. Mendadak Taabe menancapkan sesuatu. Kakaknya bahkan sebelumnya juga membelanya saat anggota suku lain tak setuju dia ikut terlibat kegiatan para pria berburu. Naru dan temannya di atas pohon menunggu singa mendatangi umpan di bawah. Mendadak temannya diterkam. Singa itu kembali, kini menyerang Naru. Ini perburuan pertama Naru. Dia kalut. Kini mereka berhadapan. Singa menerkam, Naru pun terjatuh. Kakaknya juga yang menyelamatkannya saat dia jatuh dari pohon karena diterkam singa. Andai dulu dia mau pulang saat disusul, mungkin Naru tak berurusan terlalu jauh dengan sang predator itu. Naru jelaskan dia bertemu makhluk besar yang dengan mudah bunuh beruang. Tapi teman-temannya tak ada yang percaya. Temannya marah karena Naru tak mau diajak pulang. Mereka pun berkelahi. Ternyata walau wanita, Naru dapat memberikan perlawanan. Namun kalah karena mereka banyak. Naru katakan ada sesuatu, tapi teman-temannya tak percaya. Kini Naru dipaksa pulang. Naru yakin makhluk asing itu sedang membuntuti mereka. Biasanya dari atas terdengar suara. Mereka segera bersiaga. Panah meluncur. Ternyata seekor kelinci. Mereka pun tertawa senang. Temannya heran. Ada cahaya merah di tangannya. Lalu matanya tumbang. Terlihat tercabut. Namun tak ada pelakunya. Kini sang makhluk tampakkan diri. Pertempuran terjadi. Sebentar saja selesai. Dan Naru mengambil kapak yang dipegang teman. Seorang temannya tewas lagi. Kini giliran Naru. Dia pun segera lari secepat mungkin. Di padang rumput dia bertemu temannya bersembunyi. Namun terdeteksi. Mereka pun diburu. Temannya tewas dan Naru selamat. Naru kena perangkap, sulit dibuka. Si makhluk asing datang, namun tak berminat dengan kondisi Naru yang tak berdaya, terantai. Muncullah segerombolan pemburu asing, lalu
menghajar Naru. Kini Naru dikurung, berada di markas para pemburu asing. Mereka perlakukan Naru seperti hewan buruan. Ternyata Taabe, kakaknya Naru, juga telah tertangkap para pemburu asing. Semua senapan telah mengarah ke satu titik. Kini Naru dan Taabe terikat di tiang, dijadikan umpan agar makhluk asing itu datang. Mereka fokus ke depan, ternyata di belakang teman-teman mereka sudah jadi mayat. Perlahan, makhluk itu kini memperlihatkan dirinya. Naru jelaskan makhluk itu tak akan bunuh mereka yang terikat berdasarkan yang dia alami saat terkena perangkap. Naru ragu makhluk itu dapat dibunuh, tapi Taabe bilang mereka berdua akan membunuhnya. Makhluk itu kena perangkap. Mereka menjaringnya, namun ternyata upaya mereka sia-sia. Diberondong peluru pun sia-sia. Naru berusaha meraih besi dengan kakinya. Dengan mudah semua lawan ditumbangkannya. Bahkan kini makhluk asing itu menekan tombol-tombol di tangannya. Naru dan Taabe kini berhasil lepaskan ikatannya. Aneh bagi para pemburu alat kecil yang ditinggalkan makhluk itu. 3 piringan mengudara. Mereka terus mengamatinya. Naru kembali ke perkemahan pemburu asing itu untuk bebaskan Kima anjingnya. Naru marah saat Kima anjingnya mau dibunuh. Naru berhasil kalahkan semua lawannya, membebaskan Kima dan menyuruhnya pergi. Makhluk asing dan Naru sama-sama terluka di kakinya, namun beda posisinya saja. Mendadak sosok pria muncul dan minta tolong. Imbalannya dia akan mengajari Naru cara menggunakan senjata. Naru merasakan makhluk itu menuju mereka. Pria itu pura-pura sudah mati. Tak ada pilihan lain. Naru akhirnya harus menyelesaikan ini seorang diri. Dia atau sang predator yang mati. Nyaris saja habis riwayat Naru kalau Kima tak datang terkam makhluk itu. Kerjasama yang cerdas. Kima lari menyerahkan kapak ke Naru. Ternyata lumpur hidup itu juga tak dapat menguburnya mati. Senjata makan tuan, makhluk itu akhirnya tewas karena senjatanya sendiri.
Kini Naru menerima pengakuan sebagai pemburu dan prajurit sejati seperti Taabe kakaknya dulu. Inilah yang diinginkannya. Pesan, kesuksesan seseorang bukan terletak pada dia pria atau wanita, juga bukan pada ukuran tubuh. Yang lebih menentukan seseorang sukses dalam menggeluti hidup terletak pada seberapa kuat tekad, fokus, dan kegigihan. Juga cara mempersepsikan kegagalan. Seperti Naru saat pertama berhadapan dengan singa, dia amat takut hingga terjatuh. Tapi dia bangkit lagi dan belajar dari kegagalannya. Kuncinya bangkit dan bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Karena keberhasilan milik mereka yang tak pernah menyerah dan selalu mau belajar.